Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fid nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-mustafa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah wa azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa merahmati kita, memuliakan kita baik di kehidupan dunia terlebih di hari kiamat kelak. Alhamdulillah, kita juga bersyukur di kesempatan malam hari ini kita ditakdirkan kembali oleh Allah untuk bertemu di kajian rutin membahas tentang hidup mulia dengan ilmu agama di sub pembahasan tentang kedudukan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum di dalam umat ini, di bagian tentang hak-hak para sahabat. Dan terakhir kita bahas tentang poin yang keenam dari hak para sahabat, yaitu al-kaffu 'anil haudi fi ma hadatsa bainahum min khilafin. Menahan diri untuk tidak membicarakan kejadian atas perselisihannya para sahabat di antara mereka. Tidak membicarakan atau tidak memperdebatkan kejadian perselisihan di antara para sahabat, dan juga tidak menyebarkan keburukan-keburukan baik individu sahabat ataupun seluruhnya, karena hakikatnya mereka semuanya telah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang telah mereka perselisihkan sehingga sampai pada tingkat peperangan satu sama lain, para ulama melihat
perselisihan yang sampai pada tingkat peperangan antara para sahabat, kedua kubu di antara para sahabat dihukumi mujtahidun, mereka beristihad semua. Artinya, contohnya umpamanya perselisihan peperangan antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, para ulama melihat keduanya mereka para sahabat, kedua kelompok tersebut kelompok sahabat, dan mereka semua telah mendapat jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mereka perselisihkan sampai terjadi tingkat peperangan, pertumpahan darah di antara mereka, tidaklah mereka berbuat demikian karena ijtihadnya mereka. Dan apa yang mereka ijtihadkan tentunya in kana shawaban falahu ajr. Jika memang ijtihad yang mereka tetapkan benar, maka baginya pahala atau 2 pahala. Jika benar ijtihadnya mereka, maka baginya 2 pahala, pahala ijtihad dan pahala kebenaran ijtihadnya. Dan jika salah satu dari mereka yang keliru dalam berijtihad, maka tetap bagi mereka 1 pahala, yaitu pahala ijtihadnya. Dan itulah sikap yang dipaparkan oleh para ulama dalam menyikapi pertikaian di antara para sahabat. Dan cukup bagi kita, sebagaimana juga wasiat dari para ulama yang itu diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwa ketika kita melihat pertikaian di antara para sahabat, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, tilka ummatun qad khalat, tilka ummatun qad khalat, mereka adalah umat yang telah berlalu dari kita. Dan Allah isyaratkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 134 dan 141. Para ulama memegang prinsip ayat ini dalam menyikapi pertikaian para sahabat, di mana Allah mengatakan tilka ummatun qad khalat, mereka para sahabat umat yang telah terdahulu dari kita, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, apa yang telah mereka perbuat, mereka lah yang akan menuainya, yang akan mendapatkan hisabnya di sisi Allah. Wa lakum ma kasabtum, dan apa yang kalian perbuat, kalian pula yang akan menanggung hisabnya. Artinya jika kita mempermasalahkan, bahkan sampai pada tingkat menjelekkan para sahabat, maka sikap seperti ini akan menjadi hisab kita di sisi Allah di hari kiamat kelak. Sehingga Allah mengatakan wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang diperbuat oleh orang-orang terdahulu. Kita tidak akan ditanya oleh Allah atas apa yang diperselisihkan para sahabat di antara para sahabat. Dan itulah jawaban yang bijak yang telah Allah isyaratkan dalam Al-Quran, dan itu sikap yang benar ya, di 2 ayat dari surah Al-Baqarah ayat 134 dan ayat 141. Dan juga telah kita membahas di pertemuan-pertemuan sebelum-sebelumnya bahwa sesungguhnya para sahabat mereka kaum yang keutamaannya banyak dibandingkan kekurangannya. Bahkan cukup bagi kita untuk tidak mencela sahabat sedikit pun, bahwa Allah telah meridhoi semua para sahabat. Cukup bagi kita untuk tidak boleh beralasan sekecil apapun untuk mencela sahabat, bahwa para sahabat secara menyeluruh kaum yang Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu an, mereka kaum yang Allah ridhoi semuanya, mutlak semua para sahabat Allah meridhoi mereka semua, termasuk apa yang telah mereka persisihkan ya. Karena lihat, Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwanya di surah Al-Ahzab ayat 57, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, dan di antara bentuk menyakiti Allah mencela para sahabatnya yang Allah telah meridhai mereka.
Beliau mengatakan di antara bentuk menyakiti Allah dan menyakiti Rasulnya, Allah memuji para sahabat, Rasulullah memuji para sahabat, kemudian ada seseorang yang menyakiti atau menjelekkan sahabat, dan itu bentuk menyakiti Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah memberikan ancaman kepada mereka, la'anahumullah, orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullah, Allah melaknat mereka semua, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di hari kiamat. Ancaman keras. Allah mengatakan la'anahumullah, bagi mereka laknat Allah, Allah melaknat mereka fid dunya, di kehidupan dunia, wal akhir, dan di hari kiamat. Karena saya katakan orang-orang Syiah yang sering kali mereka menyakiti Allah dengan mencela para sahabat, dengan menyakiti Allah dan Rasulnya melalui celaan mereka terhadap sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat, bahkan melaknat para sahabat dalam doa-doa mereka. Allah laknat mereka di dunia, sejak di dunia. Bagaimana mereka mendolimi diri sendiri dengan mencabik-cabik tubuh mereka di dunia. Lihat, tanpa mereka sadari, sampai anak-anak mereka di kepalanya ditusuk-tusuk dengan pisau dan sebagainya. Lihat, dengan dalih bahwa mereka cinta sahabat atau cinta ahlul bait secara khusus sebagian, tapi mengkafirkan sebagian besar para sahabat. Allah laknat mereka dan Allah hinakan mereka sejak di dunia, apalagi di hari kiamat. Wa a'adda lahum adzab muhina, bahkan Allah telah menyediakan buat mereka azab yang menghinakan mereka di hari kiamat. Wa a'adda lahum adzab muhina, dan Allah telah menyediakan buat mereka azab yang akan menghinakan mereka. Dan kita tahu laknat Allah itu lawan katanya rahmat. Seorang hamba yang dilaknat Allah alamat bu'duhum an rahmatillah, dia akan jauh dari rahmat Allah. Iblis dilaknat oleh Allah, dengannya iblis tidak akan mendapat rahmat sampai hari kiamat, sehingga iblis tidak akan pernah bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kesombongan di hadapan Allah ketika disuruh sujud kepada Adam, ya, sebuah kesalahan besar. Makanya lihat, beda dengan Nabi Adam alaihissalam yang dia terjerumus pada dosa, kemudian mengakui dosanya di hadapan Allah, bertobat kepada Allah, sehingga kondisi Adam jauh lebih baik. Tapi beda dengan iblis yang jelas-jelas telah berbuat maksiat kepada Allah dengan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud kepada Adam, dia malah mengatakan ana khairum minhu. Ketika ditanya oleh Allah, qala ma mana'aka an alla tasjuda id amartuk, kata Allah, wahai iblis, apa yang menghalangi dirimu untuk tidak mau sujud ketika aku perintahkan kau sujud kepada Adam? Apa jawaban iblis dengan sombong yang mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan aku dari api dan dia dari tanah. Lihat kesombongan yang luar biasa, kesalahan yang diperbuat ia tidak menyadarinya, bahkan memicu Allah makin marah dan murka kepada iblis. Termasuk dalam hal ini pernah mengatakan orang-orang yang mencela Allah atau menyakiti Allah dan Rasulnya dengan mencela para sahabat, padahal para sahabat di berbagai ayat telah Allah puji mereka, dari berbagai ayat, bahkan tidak satu ayat, banyak ayat. Begitu pula hadis-hadis Nabi SAW. Nabi dalam sabda-sabdanya banyak memuji para sahabat, para sahabat, ya. Maka ketika Nabi saja memuji para sahabat, sedangkan ada orang yang mencela sahabat, sungguh adalah sebuah kesalahan besar. Karenanya dia berhak mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang juga Nabi mewanti-wanti kita untuk jangan sampai mencela para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, jangan sampai mencela seorang pun dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Satu contoh di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah Ibn Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu qala, beliau menuturkan qala Nabi SAW,
Allah Allah fi ashabi. Kata Nabi SAW, Allah Allah fi ashabi, la tattakhidhuhum gharadan ba'di, faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum, wa man abghadahum fabibughdi abghadahum, wa man adzahum faqad adzani, wa min adzani faqad adzallaha, wa man adzallaha yushiku an ya'khudhahu. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, Allah Allah fi ashabi, takutlah kepada Allah berkaitan dengan para sahabatku. Artinya di sini Nabi mengingatkan, bertakwalah kalian kepada Allah dalam hal para sahabatku. Hati-hati, karena takwa itu maknanya apa? Berhati-hati. Dan Nabi mengatakan Allah Allah fi ashabi, ini sumpah, sama dengan sumpah. Allah Allah fi ashabi, ya, Allah artinya apa? Takutlah kepada Allah dalam kaitan dengan para sahabatku. La tattakhidhuhum gharadan ba'di. Kata Nabi, janganlah kamu jadikan mereka bahan celaan sesudahku. Nabi mengingatkan, la tattakhidhuhum gharadan ba'di, janganlah kalian menjadikan sahabatku bahan celaan sepeninggalku. Kenapa? Karena kalau Nabi masih hidup, tentunya Nabi akan mengingatkan. Kita tahu berbagai hadis ketika ada sahabat mamanya, atau ketika kisahnya sahabat Abu Bakar dan Umar yang saya pernah menceritakan di kajian insyaallah. Ketika sahabat Abu Bakar dan Umar berselisih, ya, di mana sahabat Abu Bakar bersalah, kemudian beliau minta maaf dan Umar tidak mau memaafkan, sampai Umar lari, bahkan meninggalkan sahabat Abu Bakar, tidak memperdulikan apa permohonan maafnya, sampai dia masuk rumah dan ia tutup pintunya. Akhirnya sahabat Abu Bakar sedih, maka dia pun mendatangkan Nabi SAW menceritakan apa yang terjadi. Dan mendengar penuturan kisah pertikaian antara sahabat Abu Bakar dan Umar, Rasulullah marah besar. Bahkan beliau mengingatkan tentang siapa sahabat Abu Bakar, bahwa beliau adalah sahabat terbaik, sahabat yang terdepan dalam kebaikan. Di mana Nabi mengatakan bahwasannya, apakah kalian tega menyakiti sahabatku ini, padahal dulu ketika aku nyatakan sebuah berita, kalian mendustakanku, sedangkan dia membenarkan apa yang kuucapkan. Makanya ketika Umar sadar bahwasannya Rasulullah pasti Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW, akhirnya beliau pun segera bergegas mendatangi Rasulullah SAW, yang tentunya sahabat Abu Bakar ada di sana. Dan betul prediksi Umar, sebelum sahabat Umar sampai di depan Nabi, dia telah melihat wajah Nabi memerah disebabkan apa? Marah yang luar biasa terhadap sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga ketika Umar datang, maka Rasulullah pun memarahin sahabat Umar berkali-kali, sampai-sampai sahabat Abu Bakar merasa kasihan dengan kondisi Umar, dimarahin habis-habis oleh Nabi SAW, sehingga Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, anal mukhti ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yang salah itu aku. Sampai sahabat Abu Bakar tidak tega Umar dimarahin oleh Rasulullah SAW sangat keras. Ini ketika di antara sahabat, Nabi tidak rela sahabatnya dicela sahabat yang lain. Sebagaimana Nabi tidak rela jika sahabat Ansar dicela sahabat Muhajirin, atau kebalikannya. Nabi tidak rela. Kalaulah kasus di antara sahabat terjadi saling mencela, Nabi tidak rela, bahkan Nabi mengingatkan untuk jangan sampai mencela sahabatku. Lantas bagaimana jika yang mencela bukan sahabat kepada sahabat? Maka lebih keras lagi. Kalau seandainya kasus yang terjadi di antara sahabat mencela atau menjelekkan atau merendahkan satu sama lain, Nabi tidak terima dan Nabi marah. Lantas bagaimana jika yang mencela sahabat bukan sahabat, yang tidak ada kebaikan sedikit pun seperti sahabat? Maka sungguh luar biasa, dan sungguh orang-orang seperti itu berhak mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini mengatakan Allah Allah fi ashabi, takutlah kalian kepada Allah dalam urusan sahabatku.
La tattakhidhuhum gharadan ba'di, jangan sampai kalian menjadikan sahabatku bahan celaan setelah aku tidak ada. Famin ahabbahum fabihubbi ahabbahum, barang siapa yang menyukai mereka, menyukai para sahabat, maka dengan tulus aku pun akan mencintainya, meskipun Nabi tidak bertemu orang tersebut. Lihat, sampai dia mengatakan, siapa yang menyukai, yang mencintai para sahabatku dengan tulus, dengan ikhlas, aku pun akan mencintainya meskipun Nabi tidak bertemu orang tersebut, meskipun Nabi tidak bertemu dengan orang yang mencintai sahabat. Begitu pula waman abghadahum fabibughdi abghadahum, begitu pula barang siapa yang membenci sahabatku, membenci mereka baik salah satu ataupun seluruhnya, maka dengan murka aku pun membenci mereka semua. Lihat, siapa yang membenci sahabat, maka aku pun membenci orang-orang yang membenci sahabat. Dan ini pernyataan yang tidak main-main, ini pernyataan yang tidak main-main, dan Nabi ucapkan sebelum Nabi wafat tentunya hal ini. Karena apa? Khawatir, dan memang pasti terjadi orang-orang yang mereka tidak faham kedudukan sahabat Nabi radhiyallahu anhum, tidak paham kedudukan apa? Salaful ummah, pendahulu umat ini dari kalangan para sahabat. Lihat orang-orang di zaman sekarang bermunculan orang-orang yang mereka sok merasa lebih memahami agama ketimbang para sahabat, sehingga dengan relanya, dengan gampangnya lisan-lisan mereka mencela sahabat, merendahkan sahabat, tanpa ada rasa takut sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada rasa takut sedikit pun bahwa lisannya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, tanpa takut sedikit pun bahwa dia akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai alasan ketika mereka mencela sahabat. Kami sebenarnya tidak mencela sahabat, kami hanya mengoreksi mereka. Saya masih ingat betul dedengkot Syiah di negeri ini ketika dia mengatakan sesuatu di publik bahwasanya saya tidak mencela sahabat, saya sedang mengoreksi kekurangan sahabat. Padahal sama saja, mengoreksi kekurangan sahabat sama saja bentuk celaan kepada para sahabat. Imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti para ulama hadis, dari Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang dari ilmu hadis, ketika mereka berbicara tentang ruwat al-hadis, tentang para perawi hadis, jika mereka sampai pada perawi hadis dari sahabat, tawaqqafu, mereka diam. Para ulama ketika membahas rawi dari tabi'in akan dibahas bagaimana tabi'in, bagaimana perawi tabi'in ini, bagaimana hafalannya, bagaimana amanahnya, bagaimana kejujurannya, dibahas oleh para ulama tentang siapa rawi dari tabi'in, tabi'un, dari tabi'in, terus dibahas. Tapi ketika membahas rawi dari sahabat, mereka akan terdiam, tawaqqafu, dan cukup bagi mereka tazkiyah Allah dan Rasulnya sudah cukup bagi mereka untuk tidak mengoreksi apapun dari diri sahabat. Sehingga ada kaidah yang dibahas atau yang disusun oleh para ulama berkaitan dengan ruwatus sahabah, anna ashaban nabiy sallallahu alaihi wasallam kulluhum udul, bahwasanya para sahabat Nabi seluruhnya adil, orang-orang adil di umat ini yang tidak perlu diragukan sedikit pun kejujuran mereka, amanah mereka, termasuk amanah dalam beragama dan menyampaikan agama. Ini prinsip para sahabat, ini prinsip para ulama tentang bagaimana sikap mereka terhadap sahabat sampai dalam urusan riwayat-riwayat hadis. Kalau seandainya seorang ulama umpamanya dari ulama hadis umpamanya membahas tentang rawi sahabat, dicari-cari kesalahannya, akan hilang agama ini. Apalagi sebagian hadis rawinya hanya satu dari sahabat. Contoh saja hadis innamal a'malu binniyat, hadis innamal a'malu binniyat, rawi dari sahabat hanya Umar bin Khattab. Hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Para mengatakan rawi hadis ini dari sahabat hanya Umar bin Khattab. Seandainya para ulama hadis boleh mendeteksi atau boleh mengorek-ngorek kekurangan para sahabat, maka hilanglah agama. Dan hadis ini contohnya. Hadis innamal a'malu binniyat, para ulama Ahlussunnah menjadikan hadis ini pondasi dari semua amalan. Makanya seringkali para ulama ketika mereka menyusun
kitab tentang akidah, akan diletakkan hadis pertama dalam masalah akidah hadis ini, innamal a'malu binniyat. Ketika mereka membahas bab thaharah, bab tentang bersuci, akan mereka letakkan hadis ini di awal pembahasan kitab thaharah. Kalau mereka membahas tentang bab wudu atau bab salat, akan mereka letakkan hadis innamal a'malu binniyat di pembahasan awal. Sehingga hadis ini ada di berbagai bab-bab ilmu agama. Kenapa? Karena hadis ini betul-betul sangat pondasi dalam sebagai apa? Dalam semua bidang ilmu agama. Kalau seandainya boleh mencela sahabat, maka hadis ini akan hilang. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan hadis ahad. Apa hadis ahad? Hadis ahad itu hadis yang perawinya satu di antaranya. Seperti hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, hadis ahad yang perawinya hanya satu. Seandainya hadis ini dari kalangan Ahlus Sunnah tidak dipakai, akan hilang agama ini. Apalagi hadis-hadis yang berkaitan masalah akidah perawinya hanya satu dari sahabat rata-rata, maka akan hilang agama ini. Sebagian paham seperti orang-orang yang memiliki pemahaman yang sesat, mereka tidak akan menerima hadis-hadis ahad, padahal rata-rata pembahasan tentang akidah hadisnya hadis ahad rata-rata. Kalau seandainya hadis ahad tidak dijadikan sebagai landasan dalam beragama, karena mencela sahabat hanya satu sudah akan rusak dan akan hilang agama ini. Karena agama ini apa? Pondasi setelah Al-Quran apa? Hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan Al-Quran pun sampai kepada kita jalurnya apa? Jalurnya periwayatan sahabat. Al-Quran pun sampai kepada kita itu jalurnya apa? Periwayatan. Seperti Al-Quran yang sampai pada kita kan riwayat Hafs, riwayat Imam Hafs Ana Asim, terus sampai kepada sahabat. Jadi jangan disangka Al-Quran sampai kepada kita tanpa jalur periwayatan, ada periwayatannya. Begitu pula hadis-hadis Nabi sampai kepada kita ada jalur periwayatannya, dikatakan dengan ruwatul hadis. Jika seandainya hadis-hadis berkaitan dengan hadis ahad yang perawinya hanya satu, ditolak. Padahal pembahasan tentang akidah rata-rata hadis ahad perawinya satu, hilang agama ini, hancur agama ini. Dan itu yang diinginkan orang-orang Syiah dan yang semisalnya, dengan dalih mengoreksi sahabat. Waliyadzubillah, la haula wala quwata illa billah. Maka kata Nabi, siapa yang membenci sahabatku, maka aku pun membencinya. Maka aku pun apa? Murka dan membencinya. Wa man adzahum faqad adzani, dan barang siapa yang menyakiti para sahabat, maka sungguh ia telah menyakiti diriku. Ya, sampai Nabi memberikan satu apa? Pernyataan, siapa yang menyakiti para sahabat, hakikatnya dia telah menyakiti diriku. Wa min adzani faqad adzallah, dan siapa yang telah menyakitiku, hakikatnya dia telah menyakiti Allah. Nah, kalau dalam hal ini berarti dalam konteks hadis ini relevan nggak dengan ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Ahzab? Nyambung tidak? Nyambung. Ya, Allah mengatakan tadi dalam surah Al-Ahzab, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulah, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Dan tadi Nabi menyatakan, siapa yang menyakiti sahabat, hakikatnya dia telah menyakiti diriku, kata Nabi. Dan siapa yang menyakiti diriku, hakikatnya dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika orang yang mencela sahabat sama halnya telah menyakiti Allah dan Rasulnya, maka benarlah kata Allah, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, orang tersebut berhak mendapat laknat Allah di dunia dan di hari kiamat. Wa a'adda lahum adzaban muhina, dan bagi mereka sudah Allah sediakan azab yang menghinakan mereka, terutama di hari kiamat kelak. Ini sungguh apa? Kecaman yang keras dari Nabi SAW, kecaman yang sangat keras dan tegas dari Nabi SAW untuk tidak boleh bermain-main tentang sahabat, terutama dalam hal cemooh celaan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di kelanjutan hadisnya, kata Nabi SAW, wa man adzallaha yushiku an ya'khudhahu, dan barang siapa yang telah menyakiti Allah, maka dalam waktu yang dekat Allah akan mengazabnya. Berarti azabnya berlaku di dunia dan di akhirat. Sehingga Nabi mengatakan di akhir hadis, wa man adzallaha, siapa yang berani menyakiti Allah,
yushiku an ya'khudahu, maka dalam waktu yang dekat dikhawatirkan dia akan tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suatu yang peringatan yang tegas dari Nabi SAW untuk tidak boleh sedikit pun berbicara ataupun mempermasalahkan, terutama berkaitan dengan para sahabat, baik individu ataupun sebagian maupun seluruhnya. Bahkan secara umum saja, orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman atau orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman saja, bagi mereka berhak mendapatkan azab. Contoh dalam surah Al-Ahzab juga ayat 58. Di surah Al-Ahzab ayat 58, setelahnya Allah mengatakan walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, mengada-ada, Allah mengatakan faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang besar di hadapan Allah di hari kiamat. Artinya kalau seandainya menyakiti orang beriman secara umum berarti kan tidak hanya sahabat gitu kan gitu, secara umum berarti tidak hanya sahabat, termasuk di zaman sekarang. Perbuatan sebagian orang-orang munafik di zaman sekarang yang menyakiti kaum mukminin dengan pernyataan dengan statement mereka, statement mereka yang menyakiti kaum muslimin, maka siap-siap dia memikul dosa besar di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan banyak zaman sekarang orang munafik, bahkan sebagian duduk di kursi pemerintahan, merasa dia punya power, dia menyakiti dengan kata-kata yang masih enak sendiri, dan itu sangat menyakiti kaum muslimin, kaum mukminin. Maka orang seperti ini, kata Allah, siap-siap dia memikul dosa besar di hadapan Allah di hari kiamat jika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang disakiti generasi pertama sahabat, orang-orang pertama dalam beriman, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yang Allah memuji mereka di berbagai ayat, yang Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka di berbagai ayat. Para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi intinya bahwa tidak ada alasan sedikit pun bagi kita untuk mengoreksi dari diri para sahabat, karena berakibat menyakiti Allah dan menyakiti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah di zaman dulu, di zaman para sahabat atau di zaman Rasulullah SAW, sebagian mereka atau orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya itu dibagi dua kelompok kan zaman dulu, walaupun zaman sekarang juga sama. Tapi kasus di zaman Nabi SAW bahwa orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya itu dibagi dua kelompok. Yang pertama orang-orang munafik, orang-orang munafik yang mereka pura-pura masuk Islam, berbaju Islam, hakikatnya mereka menyembunyikan kekufuran, sehingga mereka membuat pernyataan yang sangat menyakitkan Nabi SAW. Satu contoh umpamanya di kisah perang Tabuk yang mungkin saya pernah menyampaikan di pengajian ini. Kisah perang Tabuk, ketika Nabi SAW bersama para sahabat dalam perjalanan menuju perang Tabuk, kemudian Nabi SAW istirahat di perjalanan, maksudnya istirahat di perjalanan dan menghilangkan letih dari jauhnya perjalanan safar perang Tabuk. Ketika Nabi dan para sahabat istirahat dalam perjalanan menuju perang Tabuk, ada di antara orang-orang munafik yang memang ketika itu ikut perang bersama Nabi, orang munafik yang pura-pura masuk Islam. Nah, kemudian mereka ketika istirahat mengisi waktu istirahatnya dengan canda tawa. Kan seringkali manusia secara umum ya, orang ketika capek biasanya kan istirahat, apapun kegiatannya biasanya, termasuk safar ya, perjalanan. Kalau istirahat leren ada 2-3 orang pasti ngobrol, ada yang bercanda, ada yang macam-macam untuk menghilangkan keletihan dalam safar.
Dan itu manusiawi, di sisi itunya manusiawi. Tapi yang menjadi permasalahan, isi candaannya itu yang menjadi permasalahan. Apa itu isinya? Disebutkan bahwa ada 3 orang munafik berduduk, yang kebetulan duduknya mereka pun tidak jauh dari sahabat yang lain. Di antara orang munafik tersebut mengatakan, ma ra'aitu mithla haula'il qurra arghabu butunan wa akdha al-sunan wa ajbana inda liqa. Ya, di antara apa isi candaan mereka, salah satu dari orang munafik mengatakan di hadapan teman-temannya, yang kebetulan tidak jauh dari mereka ada sahabat juga, di mana orang munafik ini mengatakan, ma ra'aitu mithla haula'il qurra, aku tidak pernah melihat seperti mereka yang pandai membaca Al-Qur'an. Mereka di sini maksudnya apa? Dalam tanda kutip para sahabat yang dia bersama mereka. Apa maksudnya? Yang si munafik ini bersama para sahabat. Kenapa? Dalam peperangan atau dalam perjalanan menuju perang Tabuk, dia mengatakan, ma ra'aitu mithla haula'il qurra, aku tidak pernah melihat orang-orang seperti mereka yang pandai kalau membaca Al-Qur'an. Tapi ar-ghabu butunan, ini sebuah kinayah ya. Ar-ghabu butunan itu istilahnya apa? Ar-ghabu butunan ini satu kinayah tentang rakus kalau makan. Jadi mereka orang munafik ini menuduh Nabi dan para sahabat rakus kalau makan. Ini kinayah. Orang yang paham pasti paham. Padahal realitanya apakah Nabi orang yang rakus kalau makan? Kan tidak. Nabi orang yang sering lapar. Bahkan Nabi kalau seandainya Nabi memberi makanan dan sahabatnya ada yang tidak makan, Nabi rela untuk tidak makan dan memberikan kepada para sahabat. Dan itu realitanya. Dan para sahabat Nabi yang jujur beriman faham siapa Nabi. Tidak mungkin Nabi rakus kalau makan. Bahkan banyak riwayat Nabi SAW ketika Nabi sedang duduk di Masjid Nabawi, maka sahabat-sahabat yang betul-betul beriman atau sahabat yang memang betul-betul sahabat faham bagaimana watak Nabi, bagaimana apa akhlak Nabi, baik ketika bersama Nabi di Madinah ataupun ketika safar. Faham siapa Nabi, para sahabat faham. Satu contoh, ketika Nabi SAW sedang duduk di Masjid Nabawi, tiba-tiba datang Abu Hurairah membawa apa bahasanya, membawa mangkok besar isinya susu apa, unta. Ya Rasulullah, hadza labanun lak, ini susu buat engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dari siapa? Dari seseorang, dari sefulan yang tidak mau disebutkan namanya. Hadiyatun hadza am sadaqah? Nabi bertanya, apakah ini hadiah apa sedekah? Kenapa? Karena Nabi tidak minum dan makan dari sedekah. Ini Nabi kan. Maka kata Abu Hurairah, kalau makan atau minuman yang datang kepada Nabi itu sedekah, maka Nabi tidak akan memakan sedikit pun dari barang yang datang tadi. Karena apa? Nabi dan ahlu baitnya tidak makan sedekah. Apa yang dilakukan? Maka Abu Hurairah memakannya bersama ashabus suffah, dan Nabi tidak makan sedikit pun dari minuman ataupun makanan yang datang sedekah buat Nabi, tidak minum. Maka para sahabat yang faham bahwa Nabi tidak makan dan minum sedekah, maka sahabat Abu Hurairah mengatakan, hadza hadiyatul lak, ini hadiah untukmu ya Rasulullah, bukan sedekah. Kenapa? Kalau hadiah Nabi minum, Nabi makan. Beda. Kalau sedekah Nabi tidak makan sedikit pun. Kalau hadiah Nabi akan minum dari sedikitnya. Apa yang terjadi? Ini sedikit kisah ataupun riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat itu orang yang faham Nabi, yang tidak mungkin mereka ragu terhadap Nabi, terhadap akhlak Nabi, terhadap kejujuran Nabi, termasuk terhadap Nabi itu kalau makan tidak rakus. Apa yang terjadi? Kata sahabat Abu Hurairah, ketika aku mengatakan bahwa ini susu hadiah untuk Nabi, kata Nabi, ud'uli ashabas suffah. Kata Rasulullah, panggilkan untukku ashabus suffah. Siapa ashabus suffah? Ashabus suffah itu para sahabat dari kaum muhajirin, rata-rata dari muhajirin yang hijrah ke Madinah, tidak punya kerabat, tidak punya keluarga, nggak punya harta, sehingga mereka harus tidur di emperan masjid, bikin tenda-tenda, miskin. Yang disebut dalam riwayat ashabus suffah rata-rata pakaiannya 2 helai, izar dan rida. Ya kalau seandainya satunya kotor, maka mereka akan memakai kain sarung saja, bahkan untuk menutupi bagian atasnya, karena kain atasnya dicuci, yang tinggal hanya satu kan, maka akan menjadikan apa, kain sarungnya seperti apa, robatu fi anakim, ujung-ujung kain sarungnya diikatkan di leher mereka seperti orang sunatan.
Dan itu persaksian para sahabat, terutama sahabat Abu Hurairah, tentang bagaimana kondisi ashabus suffah saking miskinnya. Nah, dalam hal ini kata Nabi SAW, kata Abu Hurairah, Rasulullah menyuruhku memanggil ashabus suffah. Yang disebut dalam riwayat ashabus suffah yang tinggal di emperan masjid itu jumlahnya 70 orang, bukan 10-20, 70 orang. Dalam riwayat 80 tinggal di emperan Masjid Nabawi. Apa kata Abu Hurairah? Ketika Rasulullah menyuruhku untuk memanggil ashabus suffah, aku pun sedikit berkecil hati. Apa maksudnya? Berkecil hati karena khawatir tidak dapat bagian susu ini. Karena Abu Hurairah juga termasuk ashabus suffah yang dia apa? Sangat butuh air susu ini untuk mengisi perutnya yang lapar. Abu Hurairah dia sedikit berkecil hati. Ya kalau bahasa kita mungkin, wah ini nggak dapat bagian, kalau dapat bagian sedikit ini kayaknya. Tapi karena Rasulullah yang memerintahkan, sami'na wa ata'na, Abu Hurairah apa? Manut. Ya. Akhirnya apa? Beliau memanggil seluruh ashabus suffah dan duduk di hadapan Nabi di Masjid Nabawi. Setelah semuanya hadir, kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, ya, dalam riwayat Rasulullah sering memanggil Abu Hurairah ya Abahir. Dalam riwayat Nabi sering memanggil Abu Hurairah ya Abahir, karena hir itu hirrat ini kucing, karena Abu Hurairah orang yang suka dengan kucing, bisa dipanggil Abu Hurairah atau Abahir. Hirrah artinya kucing. Ya Abahir, ya, waqti lahum fardan, berikan susu ini kepada mereka satu demi satu sampai kenyang. Maka Abu Hurairah pun bangkit dari tempat duduknya dan mengangkat baskom yang berisi air susu kepada masing-masing orang, kan muter satu sampai kenyang selesai. Terus kata Rasulullah, terus kenyang selesai. Ini 70 orang malah satu baskom doang. Aku khawatir, kata Abu Hurairah, dapat bagian. Sudah diminum, kasihkan kenyang, letakkan lagi, terus satu-satu sampai semua ashabus suffah minum dan kenyang. Dan aku pun ternyata heran, padahal kalau dibagikan ini berapa orang sudah habis, tapi kok nggak habis. Dan kata Abu Hurairah, hada min mu'jizatin Nabi, hada min mu'jizatin Nabi SAW, dan ini termasuk mukjizat Nabi. Air yang, susu yang sedikit tapi cukup untuk orang banyak. Lihat, menunjukkan Nabi perhatian dengan sahabat masalah makanan, menunjukkan Nabi SAW memikirkan pribadi apa bagi para sahabat. Dan ketika itu kata Abu Hurairah, Nabi belum meminumnya sama sekali. Yang disuruh minum sahabat Abu Suffah. Bahkan setelah semua ashabus suffah minum, Rasul mengatakan, hal syaribu kullu, apakah semua ashabus suffah telah minum wahai Abu Hurairah? Na'am ya Rasulullah, qad syaribu kullu wa ra'au, semua telah minum dan telah kenyang dari minuman ini. Idzan baqiya nahnu ya Abu Hurairah, kalau begitu tinggal kita yang belum minum. Kalau begitu tinggal kita ya Abu Hurairah, tinggal apa? Tinggal Rasulullah, Abu Hurairah. Kata Rasulullah, idzan isyrab anta, kau minum. Bukan Nabi duluan, kau minum dulu. Siapa yang disuruh minum? Abu Hurairah. Maka Rasulullah, Abu Hurairah minum terus, selesai. Isyrab terus, minum lagi. Karena Rasulullah paham tentang apa? Tentang Abu Hurairah, paham. Setelah minum sekali, selesai. Khawatir apa? Habis gitu kan. Kata Rasulullah, isyrab terus, minum lagi. Selesai, isyrab terus, minum, kata Rasulullah. Minum lagi sampai 3-4 kali. Sampai ketika selesai 4 kali, kata Rasulullah, isyrab terus, minum. Kata Abu Hurairah, kafa itu Rasulullah, cukup Rasulullah. La ma'indi maslaka, tidak ada lagi perut untuk kutampung air susu ini. Sudah penuh perutku, isi apa? Air susu. Kata Rasulullah, idzan adnini, dekatkan itu air susu. Nabi minum dan selesai, habis. Terakhir Nabi minum, bukan paling awal. Maka jika si munafik ini mengatakan bahwa Rasul dan para sahabat arghubutuna, orang yang rakus ketika makan, tuduhan yang dusta. Belum lagi cukup di situ, si munafik ini mengatakan bahwa Nabi dan para sahabat itu apa? Akdzaba al-sunan, dusta kalau berbicara. La haula wala quwata illa billah. Apakah para sahabat pernah mendengar Nabi berdusta? Jawaban tidak sama sekali. Bahkan Nabi SAW sampai pun dalam hal gurrawan, Nabi tidak pernah ada kedustaan dalam hal bercanda.
Sampai dalam urusan candaan Nabi tidak ada unsur kedustaan sedikit pun dalam urusan canda. Karena kadang-kadang sebagian orang mungkin ketika bicara biasa dia jujur, tapi ketika bercanda ada kedustaan. Sering nggak orang berbuat seperti itu? Tapi Nabi tidak demikian. Dalam hal bercanda saja Nabi tidak ada unsur kedustaan, apalagi tidak bercanda. Sehingga sungguh ini tuduhan yang dusta ketika si munafik mengatakan Nabi itu apa? Berdusta kalau berbicara. La haula wala quwwata illa billah. Kalau seandainya Nabi berdusta atau apa? Ketika berbicara tentunya apa? Wahyu Allah tidak akan sampai kepada kita. Kalau seandainya Nabi berdusta kepada para sahabat dan umat ini, tentunya apa? Agama ini tidak akan sampai kepada kita. Dan ini sungguh apa? Tuduhan yang dusta, yang sangat keji kepada Nabi dan para sahabat. Bahkan tidak hanya itu, si munafik ini mengatakan wa ajbana inda liqa. Dia mengatakan bahwa Nabi dan para sahabatnya itu pengecut kalau ketemu musuh. La haula wala quwwata illa billah. Padahal para sahabat orang yang terdepan, bahkan mencari kematian dalam peperangan. Bahkan para sahabat mereka kalau pulang dari peperangan masih hidup, sedih mereka tidak mendapatkan syahid. Dan itu realitanya. Nah, mendengar orang munafik ini bercanda dengan kata-kata seperti itu, seorang sahabat bernama Auf bin Malik mendengar candaan ini, dan candaan ini bukan candaan orang yang beriman. Karena orang beriman nggak mungkin bercanda seperti ini. Orang yang betul-betul beriman nggak akan mungkin bercanda dengan candaan seperti ini. Sehingga sahabat Auf bin Malik yang telinganya mendengar candaan si munafik yang ini bukan candaan orang beriman, dia mengatakan, kadzabta, engkau ini berdusta. Walakinnaka munafik, engkau ini seorang munafik. Aku yakin engkau ini munafik. Lihat, sahabat Auf bin Malik karena dia beriman, dia faham mana ucapan iman, mana ucapan kekufuran, dia mengatakan kadzabta, engkau ini berdusta. Walakinnaka munafik, engkau ini munafik. La ukhbiranna Rasulullah SAW, akan kuberitahukan apa yang kau ucapkan kepada Nabi SAW. Akhirnya apa? Auf bin Malik berdiri dan bergegas mencari Nabi, karena ketika itu kondisi sedang pada istirahat dan rombongan banyak sekali. Sahabat Auf bin Malik mencari Nabi. Di mana Nabi? Dia mencari. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, termasuk salah satu dari perawi hadis ini, mengatakan ketika Auf bin Malik berdiri untuk mencari Nabi, qad sabaqahul Quran, Al-Quran telah dahulu turun kepada Nabi tentang orang munafik ini. Artinya apa? Artinya sebelum sahabat Auf menghabarkan apa yang ia dengar dari ucapan orang munafik yang mencela Nabi dan para sahabatnya, Allah telah menurunkan ayatnya tentang tiga orang munafik ini, tentang orang munafik ini, yaitu apa? Turunnya surah At-Taubah ayat ke-65, 66 dan seterusnya. Ya. Turunnya ayat tersebut yaitu surah At-Taubah. Ya. Dari ayat 64, 65, 66. Di mana Allah menyebutkan dalam surah tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, yahdharul munafiqun an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Allah menerangkan bahwa orang-orang munafik itu hakikatnya sebenarnya mereka takut jika ada ayat turun berkaitan dengan perbuatan mereka atau berkaitan dengan apa yang mereka sembunyikan di hati-hati mereka. Mereka takut sebenarnya. Nah, kasus ini, kasus di mana dia bercanda yang isi candaannya mencela Nabi dan para sahabat, dan didengar oleh sahabat Auf bin Malik, dan Auf bin Malik bergegas mencari Nabi untuk memberitahukan apa yang didengarnya dari ucapan orang munafik. Maka orang yang munafik tadi yang mengatakan demikian langsung mengejar sahabat Auf bin Malik untuk sampai kepada Nabi bareng-bareng. Untuk sampai apa? Ketemu Nabi bareng-bareng, supaya kalau sahabat Auf mengatakan demikian dia bisa berargumen, minta maaf. Dan betul kata sahabat Ibnu Mas'ud dan yang lainnya tentang periwayatan hadis ini, mengatakan si munafik tadi mengajar sahabat Auf bin Malik untuk bertemu Nabi, untuk sampai kepada Nabi SAW. Ternyata kata sahabat Ibnu Mas'ud dan yang lain mengatakan Al-Quran telah lebih dahulu turun sebelum sahabat Auf menyampaikan hal itu. Dan betul, ketika si munafik tadi melihat Nabi, maka dia segera mendahului sahabat Auf bin Malik untuk sampai lebih dahulu. Apalagi mereka takut ayat turun berkaitan dengan dirinya, dan ternyata sudah turun. Dan ternyata apa?
ayat itu sudah turun. Apa yang terjadi? Kata sahabat Ibnu Mas'ud dan yang lain mengatakan, ketika si munafik ini hampir sampai di hadapan Nabi, maka Nabi sudah bangun dari tempat duduknya dan naik ke atas untanya, dan Nabi berjalan. Bahkan Nabi memerintahkan para sahabat, taharraku, bergeraklah kalian. Maksudnya apa? Nabi sudah bangkit dari tempat duduknya, dari istirahatnya, naik ke atas untanya, dan Nabi menyuruh para sahabat, rombongan para sahabat, bergeraklah kalian. Untuk apa? Meneruskan perjalanan ke Tabuk. Dan semua bergerak, semua sudah bergerak. Dan si munafikin apa? Terus mengejar Nabi, sampai disebutkan si munafikin apa? Mengejar Nabi, dan Nabi sudah naik ke unta, dan dia memegang pelana unta Nabi. Tahu pelana unta? Pelana unta itu yang biasa dibuat duduk karena diikat. Nah, megang ikatannya sambil mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Wahai Rasulullah, sesungguhnya apa yang kami ucapkan hanya nakhud. Nakhud itu artinya obrolan biasa atau obrolan untuk menghilangkan kejenuhan. Khada yakhudu. Khada yakhudu artinya apa? Berbincang-bincang, ngobrol yang sifatnya hanya santai-santai saja. Wa nal'ab, dan kami hanya main-main, kami tidak serius. Lihat ucapan mereka apa? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan persis ucapan orang munafik ini persis dalam Al-Quran. Lihat ayatnya di surah apa? At-Taubah tadi, di ayat ke 65. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Persis ayatnya. Artinya yang diucapkan orang munafik ini persis yang Allah turunkan. Ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami hanya nakhud, hanya ngobrol-ngobrol biasa, wa nal'ab, dan kami hanya bermain-main. Apa yang kami ucapkan tidak serius, bukan dari hati kami. Dan terus mengulang-ulang kata ini, kata Ibnu Mas'ud, terus mengulang-ulang kata ini, dan Nabi tidak menjawab sepatah kata pun. Tapi si munafik ini tidak putus untuk terus minta maaf, sampai-sampai apa? Karena unta telah berjalan dan agak cepat, si munafik ini hampir terjatuh-jatuh dan kakinya tersandung batu sehingga berdarah-darah. Kenapa? Nggak lihat jalan kan? Di kesandung batu dan berdarah-darah dan tidak peduli. Dan terus mengulang kata-kata yang innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kami hanya berbicara ngobrol biasa. Akhirnya apa? Nabi pun membacakan ayat ini. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka ucapan si munafik ini mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab, maka diteruskan oleh Nabi dengan ayat Al-Quran. Qul, katakan, abillahi, apakah dengan nama Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasul atas nama rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian mencela, melecehkan, mencemooh, la ta'tadiru, jangan pura-pura minta maaf, jangan pura-pura minta uzur, jangan sok mengatakan kami hanya berbicara biasa, hanya ngobrol biasa. La ta'tadiru, jangan minta pura-pura minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah ngaku beriman di hadapan kami. Sudah, Nabi pun tidak mempedulikan orang munafik ini, dan terus Nabi berjalan ya. Menunjukkan bahwa di zaman dulu orang-orang yang menyakiti Nabi orang-orang munafik. Tapi meskipun demikian, meskipun orang-orang munafik seringkali menyakiti Allah dan Rasulnya dengan ucapan-ucapan mereka, tapi Nabi tidak mengeksekusi orang-orang munafik. Meskipun apa? Orang-orang munafik tadi seringkali menyakiti Allah dan Rasul dengan ucapan-ucapan mereka, tapi apa? Nabi tidak mengeksekusi mereka, memenggal mereka. Sehingga sebagian sahabat bertanya ketika Nabi menjelaskan ulah orang-orang munafik yang istilahnya apa? Musuh dalam selimut kan? Ya, orang munafik musuh dalam selimut karena bajunya baju Islam dan kadang-kadang lisannya lisan Islam gitu kan, gerakannya gerakan Islam, sholat ikut sholat, jihad ikut jihad, tapi ternyata apa? Kelihatan. Sehingga para sahabat bertanya kepada, ya Rasulullah, lima taqtulul munafikin, kenapa kau tidak membunuh, tidak memenggal orang-orang munafik supaya beres, selesai gitu kan? Ternyata lihat jawaban Nabi SAW.
Ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kan orang munafik itu sering menyakiti Allah dan Rasul dengan lisan-lisan mereka, kenapa kau tidak membunuh orang munafik kalau begitu? Apa jawaban Nabi? In qataltuhum makhafata an yadhunun nasu anna Muhammadan qatala ashabahu. Kalau aku membunuh mereka, aku khawatir manusia secara umum akan menyangka Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya. Paham jawaban Nabi? Kalau aku membunuh mereka, aku khawatir manusia. Siapa manusia di sini? Khususnya manusia yang mereka belum beriman. Atau manusia di sini maksudnya kata para ulama, orang-orang yang baru masuk Islam, yang belum beriman, yang iman belum masuk ke hati. Sehingga kata Rasulullah SAW, kalau aku membunuh mereka, membunuh orang munafik, aku khawatir orang-orang akan menyangka Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya. Kenapa demikian? Karena orang munafik juga bajunya baju sahabat, ngumpul sama sahabat, ikut perang bersama sahabat seperti ini. Seperti dalam kisah perang Tabuk, ikut jihad bersama Nabi, bersama para sahabat. Sehingga aku khawatir jika aku membunuh mereka, manusia menyangka Nabi Muhammad, atau orang musyrik menyangka Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya. Karena orang munafik itu bajunya baju muslim, casingnya casing muslim, ya, casingnya casing apa? Muslim, tapi hatinya hati kafir, bahkan lebih busuk dari orang kafir. Makanya kalau kita lihat surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu berbicara tentang orang beriman kan. Ayat 6, 7, 2 ayat berbicara tentang orang kafir. Nah, ayat ke-8 sampai ayat ke-20 kalau nggak salah, atau 21, berapa ayat berarti? Kalau dari 8 sampai 20 berapa berarti? Berapa ayat? 12. Berbicara tentang orang munafik. Karena kata ulama, kejahatan dan keburukan orang munafik itu lebih dahsyat ketimbang orang kafir, yang sering kali kaum muslimin dibikin bingung bagaimana bersikap terhadap mereka, ya kan? Mau mengkafirkan tapi kok bajunya muslim gitu kan, kan gitu. Tapi ucapan mengandung kebencian terhadap Islam, tapi ngakunya muslim, kan menyakitin kaum muslimin. Nanti ketika kita mengatakan dia kafir, nanti yang benar-benar wah sesama muslim kok dikafirkan. Terjadi kan dia muslim, dia masih sholat, dia masih haji, bahkan ngurus haji, kenapa kau kafirkan dia? Terjadi. Nah, kalaulah di zaman Nabi SAW orang munafik tidak dibunuh Nabi karena alasan seperti ini, di zaman sekarang lebih parah lagi kayaknya, ya kan? Akan lebih dahsyat lagi jika betul-betul dibunuh. Apalagi di zaman sekarang sudah tidak ada wahyu, adanya wahyu fulan tapi wahyu Allah telah terputus, ya gitu. Wahyu Allah telah terputus. Makanya lihat kondisi para sahabat ketika Nabi meninggal, mereka bersedih, dan yang menjadi hal mendasar kesedihan mereka itu karena wahyu Allah terputus, sehingga mereka kadang-kadang mungkin bingung bagaimana sekiranya ada sebuah kejadian, bagaimana sikap mereka bingung. Walaupun sebenarnya telah sempurna, tapi namanya para sahabat, ya kan? Dengan terputusnya wahyu apa? Terputus kebaikan. Maka dalam sebuah riwayat seperti diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, kata sahabat Anas bin Malik, qala Abu Bakrin ba'da wafati Rasulullah SAW li Umar. Kata sahabat siapa? Anas bin Malik. Tentang siapa? Sahabat Abu Bakar, bahwa sahabat Abu Bakar pernah berkata kepada Umar setelah Nabi wafat. Kata Abu Bakar kepada Umar, ya Umar, intaliq bina ila ummi Aiman nazuruha kama kana Rasulullah SAW yazuruha. Wahai Umar, mari kita pergi menemui Ummu Aiman, ya, salah satu dari kerabat Nabi. Mari kita pergi menemui Ummu Aiman, kita mengunjunginya, berkunjung ke rumahnya Ummu Aiman, sebagaimana Nabi terbiasa mengunjungi Ummu Aiman ketika beliau masih hidup.
Qala, kata Anas bin Malik, falamma intahaina ilaiha bakat. Ketika Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu bersama juga Anas bin Malik mengikuti mereka berdua, sesampai di rumah Ummu Aiman, dikisahkan bahwa Ummu Aiman menangis terseduh-seduh, dan ini kejadian setelah Nabi wafat, sehingga sahabat Abu Bakar dan Umar heran kenapa menangis. Faqala laha, maka keduanya berkata kepada Ummu Aiman, ma yubkiki fama indallahi khairun li rasulih. Ya, ini kejadian setelah Nabi wafat, artinya keduanya berkunjung kepada Ummu Aiman setelah Nabi wafat. Beliau menangis, sehingga sahabat Abu Bakar dan Umar menasihati Ummu Aiman, ma yubkiki ya Ummu Aiman, kenapa kau menangis wahai Ummu Aiman? Fama indallahi khairun li rasulullah, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik buat Rasulullah. Artinya dengan meninggal Rasulullah berarti apa? Terbaik buat Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi memilih berjumpa dengan Allah, Ar-Rafiqul A'la. Jadi kedua sahabat mengingatkan Ummu Aiman, insya Allah kematian Rasulullah jauh lebih baik buat Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang menjadi penyebab nangis Ummu Aiman? Perhatikan. Qalat, kata Ummu Aiman, inni la a'lamu anna ma 'indallahi khairun li rasulih. Sungguh aku faham, aku tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik buat Rasulullah. Ya kan? Karena kematian seorang mukmin apalagi Rasul tentunya apa? Terbaik di sisi Allah kan. Begitu pula kita menyikapi jika ada seorang mukmin meninggal, ya. Kita harus paham bahwa kematian si fulan yang mukmin tentunya lebih baik di sisi Allah. Meskipun kita mungkin memandang lain, tapi kita harus paham bahwa itu terbaik di sisi Allah. Allah mencintainya. Begitulah penuturan dua sahabat Abu Bakar dan Umar. Dan Umar, sahabat Umar mengingatkan hal ini, dan ternyata Ummu Aiman faham dan mengatakan, inilah alamu ma anna ma indallahi khairun li rasulih. Aku faham bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik buat Rasulnya. Walakin abki annal wahya qad inqata'a minas sama. Yang membuat aku menangis, kata Ummu Aiman, yang membuat aku menangis bahwa dengan kematian Nabi, wahyu Allah telah terputus dari langit. Allah Akbar. Itu menangis versi sahabiah ya, yang luar biasa. Kenapa? Karena kedalaman ilmu. Ya, kadang-kadang sikap orang yang berilmu ketika menangis itu kadang-kadang tidak bisa dicerna oleh orang yang biasa. Termasuk dalam kasus ini, ketika wafatnya Nabi memang para sahabat menangis, tapi ada sebagian sahabat sama-sama menangis tapi alasan menangisnya lain. Ummu Aiman mengatakan bahwa yang membuat aku menangis bukan kematian Nabi, insya Allah kematian Nabi jauh lebih baik di sisi Allah buat Nabi. Yang membuat aku menangis dengan meninggal Nabi berarti apa? Annal wahya qad inqata'at minas sama, berarti wahyu Allah telah terputus dari langit. Berarti pertanda kebaikan sudah terputus dari Allah Subhanahu wa taala buat kita secara khusus. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Qala fahayajat huma 'alal buka. Akhirnya sahabat Abu Bakar dan Umar pun menangis seperti Ummu Aiman. Allahu Akbar. Akhirnya apa? Keduanya sahabat Abu Bakar dan Umar pun menangis seperti Ummu Aiman. Ya, faja'ala yabkiyani ma'aha. Akhirnya mereka semua menangis bersama Ummu Aiman karena wahyu Allah telah terputus dengan meninggal Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, kalaulah tadi yang menyakiti orang-orang, menyakiti Allah dan Rasulnya di zaman Nabi adalah orang munafik, yang kedua al-musyrikun, orang musyrik. Orang musyrik, orang musyrik juga adalah orang-orang yang mereka jelas menyakiti Allah dan Rasulnya dengan perbuatan mereka, dengan kesyirikan mereka, dengan kesombongan mereka. Karena ya Allah mensifati orang musyrik, kafir, semuanya zalim, nggak ada yang baik. Lihat Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah sebelum ayat kursi, ayat kursi 255, berarti 254. Allah mengatakan di potongan akhir ayat, wal kafiruna humudz zalimun, orang kafir itu semuanya zalim. Kenapa zalim? Karena mereka tidak paham hak Allah.
Dengan perbuatan syirik mereka dan kekufuran mereka, mereka hakikat telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Makanya seorang manusia, hamba, ketika dia faham ilmu dunia tapi tidak faham Rabbnya yang berhak ia sembah, sungguh mereka adalah orang-orang yang zalim, bahkan orang-orang la yaqilun, tidak berakal, meskipun mereka cerdas. Dan memang Allah mensifati orang-orang kafir musyrik, kalau ditanya urusan duniawi cerdas luar biasa. Seperti Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat ke-7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Surah Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, mereka orang-orang kafir musyrik sangat berilmu tentang zahirnya kehidupan dunia. Kalau ditanya ini, wah bisa menjawab gini. Tapi dia tidak tahu Rabb yang berhak disembah, dan itu sebuah kejahilan yang luar biasa. Tapi kalau ditanya tentang masalah duniawi, wah cerdas nomor satu, antum kalah. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya, mereka sangat berilmu tentang zahir kehidupan dunia. Tapi kata Allah, wahum, adapun mereka anil akhirat, terhadap urusan akhirat, terhadap ilmu yang berkaitan dengan akhirat, terhadap alam kubur, terhadap nikmat kubur, terhadap adab kubur, terhadap hari berbangkit, terhadap hisab, terhadap mizan, sirat, tentang neraka, tentang surga, kata Allah, hum ghafilun, mereka betul-betul lalai, tidak peduli dan tidak mau mengilmuinya. Ya, begitulah Allah mensifati orang kafir, karena ya dengan kekufuran mereka, kesyirikan mereka telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Makanya pantas Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kenapa? Allah sakit dengan perbuatan orang-orang musyrik. Allah sakit dengan perbuatan orang musyrik, sehingga Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat kesyirikan terhadapnya. Adapun yang orang berbuat dosa tapi selain syirik, Allah masih mengampunkan, wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Dosanya jika dosa selain syirik, Allah masih memberikan ampunan, tetapi sesuai kehendaknya. Jika Allah mau mengampuni langsung, Allah ampunan dan tidak diadab dia. Tapi jika Allah berkehendak mengadab, akan Allah adab, tapi sesuai dengan kadar dosa, tidak akan kekal. Begitulah rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada orang-orang yang masih memiliki iman. Bahkan Allah menjadikan orang-orang yang memiliki iman, dia harus memberikan neraka, dia tidak akan kekal di neraka, akan Allah keluarkan. Dan itu bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang masih memiliki iman, meskipun secuil, Allah keluarkan mereka mithqala dzarrah, meskipun apa imannya sedikit sekali masih ada di hati, Allah keluarkan. Allah keluarkan sehingga dia tidak kekal di neraka jahanam. Dan itu kasih sayang Allah yang luar biasa. Bahkan saya pernah menyampaikan di sini tentang berkaitan dengan apa, orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Sudah saya sebutkan hadis cukup panjang insyaallah. Ya, yang dia merasa apa paling beruntung, padahal ya apa, dia mendapatkan keberuntungan terakhir. Ya, dia merasa bahwa tidak ada yang diberikan kebaikan dari terdahulu sampai akhir kecuali dirinya, padahal dia yang paling terakhir dapat keberuntungan, yang lain telah selamat masuk surga. Kenapa? Saking bahagia yang mendapat apa, jaminan ampunan sehingga dia keluar dari neraka. Begitulah Allah memberikan apa kasih sayangnya. Bahkan ketika dia disuruh masuk surga, Allah memberikan jatah surganya apa? Dunia dan seisinya. Seperti dunia dan seisinya, bahkan asyru amsalihha, 10 kali lipatnya dunia. Dan dia merasa kaget dan dia mengatakan, atastahzi'u bi rabb, apakah kau melecehkan wahai Rabb? Fadhahika rabbuh, maka Allah pun tertawa terhadap ulah si hamba ini. Sudah diselamatkan, dikasih nikmatnya, malah menuduh Allah mencemoohnya. Sehingga Allah mengatakan, la bal af'alu ma asya, aku tidak mencemooh, aku tidak melecehkanmu, tapi aku berbuat sesuai kehendakku. Allahu akbar. Jadi orang munafik musyrik, karena sebab mereka menyakiti Allah dan Rasulnya, maka mereka jika sampai matinya tidak beriman, alamat diazab kekal selama di neraka jahanam. Karenanya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya dari kalangan orang munafik, dari kalangan orang-orang musyrik kafir,
mereka berhak mendapat laknat Allah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzab muhina, dan Allah menyediakan azab yang menghinakan mereka di hari kiamat. Para ulama menyebutkan berikutnya, seperti di sini penafsiran para ulama ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan surah Al-Ahzab ayat 58 tadi tentang orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman, bahwa orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan, mereka telah memikul dosa yang sangat besar di sisi Allah. Imam Ibnu Katsir menyebutkan tafsiran tentang siapa saja orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman. Di antara beliau mengatakan yansubuna ilaihim ma hum bura'a minhu lam ya'maluhu wa lam yaf'aluhu, bahwa orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sesungguhnya mereka telah melancarkan tuduhan yang buruk terhadap orang-orang beriman, dan orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan pada hakikatnya mereka bersih dari apa yang mereka tuduhkan. Padahal orang-orang mukmin dan mukminat tidak tahu menahu tentang apa yang pernah mereka katakan. Sehingga kata Allah, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka sungguh perbuatan itu perbuatan yang memikul kebohongan dan dosa yang sangat nyata di sisi Allah. Nah, saya ringkas. Kata beliau, wa min aktsari man yadkhulu fi hadzal wa'id al-kafarah billahi wa rasulih. Di antara orang-orang yang paling banyak terkena ancaman kekufuran kepada Allah dan Rasulnya adalah kaum Rafidhah. Kata Imam Ibnu Katsir adalah orang-orang yang terkena ancaman surah Al-Ahzab ayat 58. Ini pernyataan Imam Ibnu Katsir. Orang-orang yang terkena ancaman yang Allah sebutkan tentang surah Al-Ahzab ayat 58 humur Rafidhah. Mereka adalah orang-orang Rafidhah. Rafidhah itu salah satu kelompok dari kelompok orang Syiah. Jadi Syiah juga banyak cabangnya, banyak kelompoknya, banyak sektenya. Dan yang paling kufur sebagaimana pendapat para ulama termasuk Ibnu Katsir bahwa mereka adalah orang-orang Rafidhah. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa semua orang Syiah itu kafir, walaupun sebagian mengatakan tidak. Ya, ada orang-orang Syiah yang memang dekat dengan Ahlus Sunnah, tapi ini lebih antara para ulama. Seperti Syekh Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullah yang termasuk ulama Saudi, beliau termasuk orang yang berfatwa semua orang Syiah di zaman sekarang kufur. Beliau termasuk orang yang berfatwa semua Syiah di zaman sekarang kufur. Ya. Walaupun pendapat beliau dibantah oleh sebagian ulama yang lain bahwa tidak semua orang Syiah kufur. Yang paling kufur memang Rafidhah, tidak ada perselisihan di antara mereka orang Rafidhah. Nah, termasuk Imam Katsir berpendapat orang-orang yang paling terkena ancaman surah Al-Ahzab 58 adalah mereka orang-orang Rafidhah. Alladzina yatanaqqasuna as-sahabah, karena orang Rafidhah adalah orang yang mendeskripsikan para sahabat atau orang-orang yang merendahkan para sahabat. Karena orang-orang Rafidhah mereka betul-betul mengkafirkan semua para sahabat, hanya segelintir sahabat yang tidak dikafirkan. Seperti siapa? Ali bin Abi Thalib, jelas. Apalagi sedikit sebagian mengatakan yang tidak dikafir orang Syiah adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Husain ibn Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dikenal selama hidupnya Zainal Abidin. Ya, makanya mereka banyak sekali mengatasnamakan riwayat Zainal Abidin, yaitu apa? Cucunya Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib punya anak Hasan Husain, tapi yang diagung-agungkan orang Syiah adalah Husain, padahal Husain adiknya, kakaknya Hasan. Para mengatakan di antara sebab kenapa orang Syiah sangat mengagungkan Husain, karena Husain di antara salah satu istrinya orang Persia, orang Iran. Cantik memang ya, sehingga mereka dilulukan. Kemudian juga di antara anak Husain Ali, jadi Husain memiliki anaknya dikasih nama Ali seperti ayahnya, paham? Jadi
Husain bin Ali bin Abi Thalib punya anak, anaknya dikasih nama Ali seperti ayahnya, sehingga Ali bin Al Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim dan seterusnya. Nah, selama hidupnya juga Ali bin Al Husain bin Ali bin Abi Thalib dikenal dengan Zainal Abidin karena kezuhudan yang luar biasa, dan ini juga sangat diagung oleh orang-orang Syiah yang termasuk yang tidak dikafirkan. Sebagian seperti mamanya Fatimah kayak enggak termasuk enggak dikafirkan, atau sebagian mengatakan seperti Abu Dzar Al-Ghifari, tapi sedikit sekali yang tidak dikafirkan, sisanya semua dikafirkan. Bahkan sahabat Abu Bakar, Umar termasuk dedengkot yang mereka katakan dedengkotnya orang-orang yang sahabat yang kafir, bahkan menjadikan doa-doa mereka laknat terhadap Abu Bakar dan Umar. Alhamdulillah, padahal keduanya sahabat terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Imam Ibnu Katsir bahwa orang yang terkena ancaman surah Al-Ahzab ayat 58 humur rafidah, mereka orang rafidah, karena mereka sangat mencela para sahabat. Wa ya'ibunahum bima qad bara'ahum minhu. Padahal mereka mencela para sahabat, padahal Allah telah membersihkan pada diri para sahabat tentang celaan-celaan mereka. Wa yasifunahum binaqidhi ma akhbarallahu anhum. Orang-orang tersebut telah menyifati para sahabat dengan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka adalah kaum yang radhiyallahu anhum. Fa innallaha azza wa jalla qad akhbara annahu qad radiya 'anil muhajirin wal ansar wa madahahum. Padahal Allah telah menghabarkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah telah menyatakan ridhonya kepada kaum muhajirin dan kaum ansar, dan Allah memuji seluruh para sahabat. Allah memuji seluruh para sahabat. Wa haula'il jahalah al-aghbiya, dan mereka orang-orang jahil, maksudnya orang-orang Rafidhah yang jahil, al-aghbiya yang bodoh, yang tolol, yasubbunahum yang mereka mencela para sahabat, wa yatanaqqasunahum dan mereka mengurangi hak para sahabat, wa yadhkuruna anhum ma lam yakun wala fa'aluhu abadan. Mereka menyebutkan sesuatu keburukan terhadap para sahabat, padahal para sahabat tidak pernah melakukan sama sekali dari keburukan yang mereka tuduhkan. Begitulah kejinya lisan-lisan orang Rafidhah. Fahum fil haqiqah mankusul qulub yadhummunal mamduhin. Sungguh mereka orang-orang Rafidhah, kata Syekh Ibnu Katsir menyatakan bahwa fahumul haqiqah, pada hakikatnya mereka orang Rafidhah mankusul qulub, orang yang hatinya keras. Yadhummunal mamduhin, mereka mencela orang yang dipuji oleh Allah. Mereka mencela sahabat, padahal sahabat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yamdahunal madhmumin, mereka memuji orang yang tercela. Siapa contohnya? Abu Lu'lu tercela, musyrik, tapi bagi orang Syiah hero. Tahu kenapa orang Syiah menobatkan Abu Lu'lu al-Majus hero? Masa gak tahu? Karena pembunuh Umar. Iya kan? Abu Lu'lu seorang Majusi. Bahkan disebutkan bahwa Abu Lu'lu itu seorang Majusi. Dia budaknya sahabat Al-Mughirah. Makanya ketika kematian Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu, sebagian para sahabat sangat sakit terhadap perbuatan Al-Mughirah, karena sebab kedatangan Abu Lu'lu ke Madinah, Al-Mughirah yang membawanya. Walaupun sahabat Al-Mughirah beristihad, berpendapat bahwa siapa tahu dengan dibawanya Abu Lu'lu ke Madinah bisa mengajarkan para sahabat membuat senjata, karena Abu Lu'lu seorang Majusi yang dia pandai membuat pedang, tukang pandai besi yang pandai membuat pedang. Sehingga Abu Lu'lu, karena Abu Lu'lu kan budaknya Al-Mughirah, tawanan perang yang menjadi budaknya sahabat Al-Mughirah, kemudian dibawa ke Madinah, berharap Umar menobatkan dia untuk mengajari para sahabat bagaimana membuat senjata. Ternyata takdir Allah lain. Ternyata dibawanya Abu Lu'lu ke Madinah menjadi sebab kematian Umar bin Al-Khattab. Semuanya takdir Allah tentunya ya. Nah, lihat, orang-orang Rafidhah mencela orang-orang yang Allah memujinya, para sahabat, dan mereka memuji orang-orang yang dicela. Abu Lu'lu diantaranya. Abu Lu'lu kan tadi pembunuh Umar, sehingga mereka diagung-agungkan Umar itu. Bahkan kuburannya Abu Lu'lu itu besar, tinggi, itu ada di Iran itu. Luar biasa itu
Ya, begitulah kekotoran orang-orang Rafidhah, sehingga orang-orang yang memang hatinya kotor, orang seperti mereka berhak mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pernyataan pernyataan Imam Ibnu Katsir tentang keburukan orang Rafidhah dan yang semisalnya, ya, termasuk dalam ancaman ini adalah orang-orang yang mereka mencela Allah dan Rasulnya dengan berbagai celaan, baik terhadap orang beriman ataupun terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang saya sampaikan kesempatan malam hari ini. Insyaallah mungkin masih selesai pembahasan hak sahabat. Insyaallah di kesempatan akan datang kita akan membahas poin yang lain berkaitan dengan hidup mulia dengan ilmu agama. Nanti kita kabarkan apa temanya, tapi yang jelas pembahasan tentang hak sahabat telah paripurna dari poin yang saya bahas. Insyaallah semoga Allah pertemukan kita di kesempatan yang akan datang. Allah panjangkan umur kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk tetap memperbaiki diri, tetap bisa mendulang pahala sebelum kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Saya tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.